Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang konsep pengembangan SDM secara mikro. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Novenia Arneta Putri Kasari, NIM 12, dan ada rekan-rekan saya, Esti Ayuningrum, NIM 05, dan Rizky Awalia Fitri, NIM 06. Konsep pengembangan SDM secara mikro. Pengembangan SDM secara mikro artinya ada pada sumber daya manusia di lingkungan suatu unit kerja, departemen, atau lembaga-lembaga lainnya. Sumber daya manusia yang dimaksudkan adalah tenaga kerja, pegawai, atau karyawan. Pembahasan konsep pengembangan SDM secara mikro sebenarnya ada pada kualitas manusia tersebut, seperti halnya fasilitas yang canggih dan lengkap belum menjamin akan keberhasilan lembaga tersebut tanpa diimbangi kualitas para karyawan. Departemen atau lembaga tentu sudah mempunyai visi misi dan tujuan masing-masing. Untuk mencapai visi misi dan tujuan tersebut, direncanakan dan pelaksanaan kegiatan atau program-program untuk mendapatkan hasil yang optimal, disertai monitoring dan evaluasi kegiatan. Pada era digital seperti saat ini, lembaga-lembaga harus mengikuti arus zaman, sehingga lembaga-lembaga tersebut harus memiliki peralatan atau fasilitas yang canggih. Konsekuensinya, tenaga yang dimiliki harus seimbang. Paling tidak diberikan pelatihan agar fasilitas yang canggih dapat digunakan secara efisien. Hal ini membuktikan bahwa SDM dalam suatu lembaga atau departemen memerlukan peningkatan atau pengembangan. Itulah perlunya suatu institusi memerlukan unit yang menangani pengembangan SDM atau Human Resource Development. Selanjutnya, teori menurut Hasibuan tahun 2017 bahwa dalam mengatur dan menetapkan program kepegawaian meliputi yang pertama, menetapkan jumlah kualitas penempatan tenaga kerja yang efektif dan kebutuhan perusahaan. 2. Menetapkan penarikan, seleksi, dan penempatan karyawan berdasarkan asas the right man in the right place and right job. Maksudnya agar para karyawan mendapatkan tupoksi dan dapat meningkatkan potensi masing-masing. Yang ketiga, menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan pemberhentian. 4. Meramalkan penawaran dan permintaan. 5. Memperkirakan keadaan ekonomi. 6. Memonitor UU perguruan kemajuan teknis. 7. Melaksanakan pendidikan, latihan, dan penilaian prestasi karyawan dengan tujuan meningkatkan kualitas pada karyawan tersebut. 8. Mengatur mutasi karyawan. 9. Mengatur pensiun, pemberhentian, dan pesangon. Disimpulkan bahwa pengembangan sumber daya manusia secara mikro adalah suatu proses perencanaan, pendidikan, pelatihan, dan pengelolaan tenaga atau karyawan untuk mencapai suatu hasil optimal. Hasil ini dapat berupa jasa maupun benda atau uang. Dari batasan ini dapat disimpulkan bahwa proses pengembangan sumber daya manusia itu terdiri dari perencanaan atau planning, pendidikan dan pelatihan education and training. Pelatihan dimaksudkan untuk membantu meningkatkan kemampuan pegawai, sedangkan pendidikan lebih berorientasi pada peningkatan produktivitas kerja pegawai di masa depan, serta manajemen. Selanjutnya, ada PSDM sebagai investasi. Kualitas pada diri manusia dipandang sebagai modal penting. Manusia sendiri adalah modal utama dalam pembangunan ekonomi nasional suatu bangsa. Oleh sebab itu, semakin baik kualitas manusia tersebut, maka semakin baik pula perkembangan ekonomi di suatu negara. Cara investasi SDM adalah dengan meningkatkan kualitas pikir dan keahlian seseorang melalui lembaga pendidikan atau instansi lainnya yang bertujuan sama.
Selanjutnya, pada slide ini kami akan membahas pengembangan sumber daya manusia dan kebutuhan manusia. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial, di mana secara naluri manusia ingin hidup berkelompok. Kehidupan kelompok ini antara lain timbulnya organisasi atau lembaga sosial masyarakat. Manusia baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial memiliki berbagai macam kebutuhan, baik kebutuhan material, kebendaan, maupun kebutuhan non-material. Kebutuhan material. Kebutuhan material ini terbagi atas dua, fisik dan non-fisik. Kebutuhan material yang terkait dengan fisik atau fisiologis merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi kehidupan manusia. Oleh sebab itu, kebutuhan fisik merupakan kebutuhan dasar manusia yang biasa disebut dengan kebutuhan primer. Sedangkan kebutuhan material terkait dengan kebutuhan non-fisik atau psikologis merupakan kebutuhan sekunder manusia. Jadi dapat dikatakan kebutuhan material itu fisik yang berupa kebutuhan primer dan non-fisik yang merupakan kebutuhan sekunder. Satu, kebutuhan primer sumber daya manusia. Kebutuhan primer manusia ini juga disebut kebutuhan dasar bagi manusia atau basic needs. Dan oleh karena itu, kebutuhan ini masih bersifat kebutuhan fisik atau kebendaan. Contohnya seperti kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, tentunya kita sebagai manusia harus bekerja atau berusaha. Karena seiring dengan berkembangnya zaman, manusia pun dituntut untuk memiliki kemampuan. Nah, kemampuan-kemampuan ini perlu dikembangkan secara profesional oleh suatu lembaga atau institusi pendidikan maupun pelatihan. Kenapa sih harus seperti itu? Tujuannya agar mereka mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan meningkatkan kemampuan, sumber daya manusia ini diharapkan lebih produktif. Sehingga dengan peningkatan produktivitas kerjanya mereka, maka pemenuhan kebutuhan fisik atau kebutuhan primer ini akan lebih terjamin, bahkan lebih meningkat. Dua, kebutuhan sekunder sumber daya manusia. Kebutuhan sekunder ini terbagi atas A. Kebutuhan pada lembaga atau instansi kerja. Lembaga atau instansi kerja pada hakikatnya adalah kelompok atau organisasi masyarakat. Namun, manusia yang hidup dalam suatu kelompok sosial juga perlu mendapatkan kebutuhan-kebutuhan sekunder yang perlu dipenuhi. Kebutuhan tersebut antara lain kebutuhan akan rasa aman, safety needs, dan kebutuhan untuk ingin bebas dari segala bentuk ancaman baik secara psikologis maupun sosial. Lembaga atau instansi ini juga bisa berfungsi sebagai tempat pemenuhan kebutuhan sosial para karyawannya. Pengelolaan karyawan yang baik adalah suatu wujud dari pengembangan sumber daya manusia itu sendiri, yang dimana instansi tersebut merupakan tempat yang layak untuk memenuhi kebutuhan sosial para karyawannya. Karyawan sebagai sumber daya manusia suatu organisasi harus bebas dari segala macam bentuk ancaman. Dengan kondisi seperti itu, maka sumber daya manusia dapat berkembang dengan baik. Selanjutnya, B. Kebutuhan pengakuan dan pengembangan diri. Karena manusia pada hakikatnya ingin dihargai dan memperoleh pengakuan dari orang lain, baik dari kelompoknya maupun dari luar kelompok sosialnya. Dengan kata lain, pengakuan atau penghargaan dari orang lain merupakan peningkatan harga diri orang tersebut, dan berarti status sosial orang itu akan naik. Karena di dalam suatu organisasi atau institusi kerja, seorang karyawan juga perlu pengakuan dan penghargaan. Serendah apapun jabatannya di suatu institusi tersebut, ia perlu memperoleh penghargaan. Walaupun penghargaan tidak hanya berupa benda atau materi, tapi juga bisa berupa non-materi.
Contohnya seperti pujian, sapaan, ataupun perhatian yang lebih kepada karyawan tersebut. Selain kebutuhan akan pengakuan, seseorang juga memerlukan pengembangan dirinya, self-actualization. Realisasi pengembangan diri ini bermacam-macam bentuknya. Nah, antara lain melalui pendidikan yang lebih tinggi ataupun pelatihan-pelatihan peningkatan kemampuan. Dalam suatu organisasi, kesempatan untuk meningkatkan kemampuan melalui pendidikan atau pelatihan, baik bergelar maupun non-gelar, merupakan sebuah usaha untuk memberikan kesempatan bagi para karyawannya guna untuk memenuhi kebutuhannya. Dari uraian-uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa pengembangan sumber daya manusia, baik secara mikro maupun secara makro, pada hakikatnya adalah merupakan untuk merealisasikan semua kebutuhan manusia. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan sumber daya manusia. Tentunya, dalam pengembangan sumber daya manusia diperlukan adanya dua faktor, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini mencangkup keseluruhan kehidupan organisasi yang dapat dikendalikan oleh ketua atau bisa juga disebut sebagai pimpinan dan dapat juga dikendalikan oleh anggota organisasi. Yang kedua, ada faktor eksternal. Faktor ini mencangkup lingkungan di mana organisasi tersebut berada. Faktor internal pengembangan sumber daya manusia dibedakan menjadi 6. Yang pertama, visi. Visi merupakan cita-cita atau harapan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Jadi, visi ini bersifat jangka panjang. Visi juga dapat dikatakan sebagai petunjuk kemana suatu organisasi tersebut akan diarahkan. Yang kedua, misi. Misi merupakan upaya-upaya untuk mewujudkan visi atau impian organisasi. Upaya-upaya tersebut tentunya sangat tergantung dari sumber daya manusia yang tergabung dalam suatu organisasi. Biasanya, upaya tersebut dituangkan ke dalam beberapa program kerja yang telah disusun sebelumnya oleh ketua dan wakil ketua organisasi. Yang ketiga, ada tujuan. Tujuan dapat juga dikatakan apa yang ingin dicapai dalam setiap upaya atau program organisasi. Agar tujuan dari setiap program dapat tercapai, maka harus memiliki planning yang baik dan matang. Tentunya, planning tersebut dapat terwujud dengan adanya kemampuan dari sumber daya manusia. Yang keempat, strategi pencapaian tujuan. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan kemampuan anggota organisasi dalam menyusun strategi. Strategi ini berguna untuk memperkirakan, mengantisipasi, dan memperhitungkan segala dampak yang akan terjadi. Yang kelima, sifat dan jenis kegiatan. Sifat dan jenis kegiatan sangat berpengaruh terhadap pengembangan sumber daya manusia. Mengapa demikian? Karena organisasi yang memiliki kegiatan rutin akan berbeda pola pengembangannya dengan organisasi yang kegiatannya memerlukan sebuah inovasi dan kreativitas. Yang keenam, jenis teknologi. Adanya teknologi dalam suatu organisasi sudah menjadi bagian penting dan wajib dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh suatu organisasi. Untuk itu, diperlukan adanya sumber daya manusia untuk mempersiapkan tenaga guna mengoperasikan teknologi tersebut. Faktor eksternal pengembangan sumber daya manusia dibedakan menjadi 3. Yang pertama, kebijakan pemerintah. Yang kedua, sosio-budaya masyarakat. Dan yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertama, saya akan membahas mengenai kebijakan pemerintah.
Kebijakan-kebijakan pemerintah, baik yang dikeluarkan melalui perundang-undangan, peraturan-peraturan pemerintah, surat-surat keputusan menteri atau pejabat pemerintah, dan sebagainya adalah merupakan arahan yang harus diperhitungkan oleh suatu organisasi. Kebijakan-kebijakan tersebut akan berpengaruh terhadap program-program dalam pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua, sosio-budaya masyarakat. Faktor ini menjadi perlu dipertimbangkan dalam pengembangan sumber daya manusia, karena dibuatnya organisasi adalah untuk kepentingan masyarakat yang mempunyai latar belakang sosio-budaya yang berbeda-beda. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Suatu organisasi yang baik tentunya harus mengikuti adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang pesat. Dalam hal ini, maka diperlukan kemampuan anggota organisasi yang harus diadaptasi dengan kondisi tersebut. D. Ruang lingkup. Ruang lingkup pengembangan sumber daya manusia di dalam suatu organisasi atau institusi mencakup dua pokok kegiatan yang saling berkaitan. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia. 1. Pendidikan dan pelatihan sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia. Nah, ini akan mencakup A. Prinsip-prinsip pendidikan dan pelatihan. B. Tujuan dan kurikulum pendidikan dan pelatihan. C. Metode dan alat bantu pendidikan dan pelatihan. D. Evaluasi pendidikan dan pelatihan. Dan yang terakhir E. Institusi pengembangan sumber daya manusia. 2. Manajemen sumber daya manusia. Nah, manajemen sumber daya manusia ini mencakup A. Prinsip-prinsip manajemen sumber daya manusia. B. Perencanaan sumber daya manusia. C. Penarikan dan seleksi sumber daya manusia. D. Motivasi kerja dan kinerja. E. Sistem penilaian prestasi kerja. F. Sistem pemberian kompensasi. G. Pelayanan kesehatan dan keselamatan. Dan yang terakhir H. Pengembangan diri dan karir. Nah, teman-teman, dapat kita simpulkan untuk pengembangan sumber daya manusia secara mikro ini dapat diartikan sumber daya manusia yang ada di lingkungan kerja ataupun lembaga. Sumber daya tersebut dapat berupa tenaga kerja, pegawai, ataupun karyawan. Pengembangan sumber daya manusia secara mikro adalah suatu proses perencanaan pendidikan, pelatihan, dan pengelolaan tenaga kerja atau karyawan untuk mencapai suatu hasil yang optimal. Hasil dari ini dapat berupa jasa maupun benda atau uang. Nah, dari batasan ini dapat disimpulkan bahwa proses pengembangan sumber daya manusia itu terdiri dari perencanaan atau planning, pendidikan dan pelatihan atau education and training, dan pengelolaan atau manajemen. Tapi ada beberapa faktor nih yang mempengaruhi sumber daya manusia. Antara lain adalah faktor visi, misi, tujuan, strategi pencapaian tujuan, sifat dan jenis kegiatan, ataupun teknologi yang digunakan. Itulah pemaparan materi konsep pengembangan SDM secara mikro oleh kelompok 1. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan, dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.